Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat-sehat ya. Kali ini aku mau beres-beres rumah. Sekalian aku juga mau cerita nih teman-teman. Eh, aku mau cerita tentang pengalamanku dulu. Aku pernah mengalami kecemasan atau kepanikan gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang mengalami. Dan beberapa pertanyaan akhir-akhir ini juga sering menanyakan tentang pengalamanku dulu gitu ya. Tapi baru sempat aku sharing sekarang gitu teman-teman. Di sini teman-teman ikutin aku cerita sambil beberes rumah gitu ya teman-teman. Jadi ini pengalaman pertamaku dulu ya teman-teman. Kalau misalnya agak berbeda dengan pengalaman yang pernah aku ceritakan di videoku yang lama, mungkin iya gitu ya teman-teman, karena aku udah lupa juga gitu ya untuk cerita yang pastinya gitu teman-teman, tapi aku masih ingat potongan-potongan kejadiannya gitu teman-teman. Jadi dulu itu aku pernah mengalami gangguan kecemasan yang sangat-sangat parah ya teman-teman. Bahkan aku ketakutan kalau misalnya berada sendirian di luar rumah ataupun di dalam rumah gitu. Maksudnya di luar rumah itu misalnya nggak ada orang terdekatku, suami ataupun anak gitu ya, atau keluarga. Aku merasa nggak aman gitu teman-teman, aku merasa cemas. Dan untuk pengalaman pertama yang pernah aku rasakan itu, waktu itu aku pernah mengalami kecemasan. Untuk di pengalaman pertama itu, aku seperti mau merasakan itu seperti mau apa ya, mau pingsan, mau ambruk gitu teman-teman. Kemudian aku tiba-tiba dalam pikiranku itu aku takut mati gitu teman-teman. Kemudian pikiranku ingin segera ke IGD gitu ya. Mungkin kalau misalnya aku langsung dibawa ke IGD kayaknya aku bisa sembuh gitu teman-teman. Jadi itu pikiran yang pertama muncul gitu ya. Dan pada saat aku mengalami kecemasan itu, aku benar-benar panik teman-teman. Aku cemas, aku bingung, aku kenapa gitu ya. Karena pada saat itu aku lagi enggak demam gitu ya. Aku juga lagi enggak batuk pilek, tapi aku merasakan aku seolah sesak napas gitu teman-teman. Seluruh tubuhku itu dingin gitu ya. Kemudian aku gemetar, jantungku berdebar-debar, sampai aku seperti apa ya, lemah gitu teman-teman. Kemudian untungnya pada saat itu, pada saat aku pertama kali mengalaminya itu aku di rumah teman-teman. Jadi suamiku ada gitu ya. Jadi segera dikasih minum gitu ya sama suamiku, kemudian ditenangin gitu teman-teman. Tapi tetap nggak bisa gitu ya, nggak mempan gitu teman-teman. Suamiku juga pada saat itu pasti panik gitu ya, nggak tahu juga mau ngapain gitu ya, karena aku nggak sakit gitu teman-teman. Aku bilang sesak gitu ya sama suamiku, padahal aku sedang bernapas normal gitu teman-teman, tapi aku merasa diriku itu seolah-olah aku tuh sesak napas, nggak bernapas gitu ya teman-teman. Denyut nadiku lemah gitu ya, pokoknya aku benar-benar kalut kacau gitu teman-teman, seolah-olah akan mati pada saat itu, seolah-olah aku akan pingsan ambruk gitu ya. Jadi benar-benar membuat aku ketakutan, kepanikan gitu ya teman-teman. Setelahnya aku duduk gitu ya, aku pada saat itu saking aku udah lemah, aku minta pangku gitu teman-teman. Waktu itu kan aku lagi nonton ya sama suamiku, kami duduk di kursi gitu teman-teman. Kemudian anakku duduk nonton juga. Anakku nggak tahu teman-teman, pada saat itu mamanya lagi mengalami kecemasan gitu ya. Anakku ya nonton TV aja, dia nggak tahu gitu ya. Aku juga berusaha supaya anakku nggak tahu gitu ya. Aku hanya ngasih tahu suamiku aja apa yang aku rasakan pada saat itu. Jadi aku minta pangku sama suamiku gitu ya. Aku minta tanganku itu di apa ya, kayak dipijit-pijit gitu loh teman-teman, supaya keluar darahnya gitu ya, karena memang putih pucat teman-teman. Aku bisa lihat sendiri tanganku sampai telapak tanganku itu keluar apa ya, berkeringat gitu teman-teman. Ini juga aku cerita ini kayaknya apa ya, aku jadi kayak gemetar gitu loh teman-teman. Aku ingat kejadian itu. Jadi kayaknya apa ya, aura kejadian itu sampai pada saat aku menceritakan ini gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang ada yang mengalami kejadian itu,
tetap tenang ya, tetap tenang, tarik napas dalam, kemudian hembuskan. Ambil posisi yang nyaman gitu teman-teman, tenangkan diri, kemudian berusaha untuk alihkan pikiran ke hal yang lain gitu teman-teman. Jangan diikuti perasaan cemasnya itu. Kalau bisa, kalau ada orang terdekat ya kalian minta dukungan gitu teman-teman, minta disupport sama keluarga atau orang terdekat yang kalian percaya gitu ya. Kemudian kalau aku biasanya minum air putih gitu teman-teman, ataupun minum air manis gitu ya, air gula meskipun sedikit gitu ya, nggak perlu banyak. Kemudian ambil posisi yang nyaman, tarik napas, hembuskan gitu ya secara perlahan sampai kita merasakan nyaman di badan kita gitu. Kemudian kalau bisa kita duduknya itu jangan di tempat yang gelap atau pengap gitu teman-teman. Yang pasti kalau udah mengalami kecemasan itu tetap tenang gitu ya teman-teman. Dan diusahakan kalau misalnya kita lagi cemas, ambil posisi duduk gitu teman-teman, karena kalau misalnya kita berbaring, kalau pengalamanku ya, aku makin merasa cemas dan merasa sesak gitu teman-teman. Jadi kalau duduk itu biasanya kita lebih mudah untuk bernapas dengan normal gitu ya. Atau kalau misalnya nih teman-teman lebih merasa nyaman pada saat mengalami kecemasan, kalian nyamannya posisi berdiri atau berjalan gitu ya, di luar rumah misalnya di halaman gitu ya, boleh lakukan itu. Pokoknya lakukan yang membuat teman-teman itu merasa nyaman kembali gitu ya. Jangan fokusnya itu juga pada pernapasan kita gitu ya, karena kalau pengalamanku dulu, aku itu fokus pada pernapasanku gitu teman-teman. Jadi aku merasa napasku itu kok semakin hilang gitu ya, kok semakin kayak nggak bernapas. Kemudian aku suka meraba denyut nadiku juga teman-teman. Jadi kalau aku udah cemas, aku udah gemetar gitu ya, aku suka meraba denyut nadi, kemudian fokus pada pernapasanku. Terus kalau misalnya nggak teraba, aku jadi panik gitu teman-teman. Jadi seperti itulah kira-kira pengalamanku ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan ceritaku. Mungkin ada yang baru mengalami atau yang dalam masa pemulihan. Yang pasti tenangkan diri dulu, ambil posisi yang nyaman, kemudian cari orang yang bisa teman-teman percaya gitu ya, yang bisa mendukung teman-teman pada saat lagi mengalami kecemasan itu. Semoga apa yang aku bagikan ini ada manfaat baiknya ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa dukung aku juga ya. Bye-bye.